Hamdan wa syukurillah. Wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya. Alhamdulillah kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anakku sekalian di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum nanti kita masuk ke materi tata tertib, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tatan Mukhtar, SPD. Saya dilahirkan di Tasikmalaya. Alamat saya di Ciamis. Dan riwayat pendidikan sama formal dari mulai MI, MTS, kemudian ke Madrasah Aliyah, kemudian dilanjutkan ke Universitas Galuh Ciamis. Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, saya sebelum di MAN Kota Banjar, saya menjadi guru SD selama 4 tahun di Tasik, kemudian menjadi guru MI selama 4 tahun, kemudian dari tahun 2010 saya sampai sekarang menjadi guru di Madrasah Aliyah Negeri Banjar sebagai guru bahasa Inggris, dan jabatan sekarang mulai dari tahun 2013 saya menjabat sebagai Wakamat Kesiswaan. Alhamdulillah. Marilah anak-anakku sekalian, untuk materi kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai tata tertib, dan ini adalah tata tertib ini menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjar. Bapak membagi 3 kategori berkaitan dengan tata tertib yang sebelumnya sudah disampaikan, sudah diberikan mengenai tata tertib waktu kegiatan daftar ulang. Yang pertama ada tata tertib umum. Tata tertib umum ini harus dan wajib dilakukan. Yang pertama ini adalah mengucapkan dan menjawab salam apabila bertemu dengan seluruh warga madrasah. Dan ini menjadi pembiasaan. Wajib ini semuanya. Ketika kalian nanti berada di MAN Kota Banjar ketemu dengan seluruh warga madrasah, kalian harus senantiasa membiasakan diri mengucapkan dan menjawab salam apabila bertemu dengan seluruh warga madrasah. Yang kedua, wajib memakai pakaian seragam MAN Kota Banjar sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nanti ada jadwal tindak lanjut pemakaian, bagaimana memakai pakaian seragam di MAN Kota Banjar. Yang ketiga, seluruh siswa wajib melaksanakan tadarus Asmaul Husna sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Hal ini nanti ada bimbingan atau dibimbing oleh guru mata pelajaran atau wali kelas yang masuk di jam pertama. Yang keempat, seluruh siswa wajib hadir di madrasah 15 menit sebelum KBM dimulai. Ini harus menjadi dibiasakan karena banyak siswa yang mungkin terlambat dengan akibat tidur dan lain sebagainya di rumahnya, telat bangun dan sebagainya. Nah ini tolong dicermati, dipahami dan dilaksanakan. Wajib hadir di madrasah 15 menit sebelum KBM dimulai. Yang kelima, wajib mempunyai SIM bagi siswa yang membawa kendaraan. Ini jadi dibolehkan membawa kendaraan dengan satu syarat, mempunyai surat izin mengemudi dari kepolisian atau SIM. Selanjutnya, tata tertib khususnya. Kalau tadi tata tertib umum, yang kedua tata tertib khusus. Ini perlu dilaksanakan juga untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, maka siswa dilarang. Yang pertama, membawa atau mengedarkan, menjual dan menggunakan psikotropika, narkoba dan minuman keras atau sejenisnya. Ini dilarang sekali. Membawa barang-barang haram, ganja dan sebagainya. Yang kedua,
membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Ini juga dilarang. Selanjutnya membawa rokok atau merokok di lingkungan madrasah atau di sekitar lingkungan madrasah. Dilarang bagi siswa-siswi itu merokok atau membawa rokok ke madrasah. Selanjutnya membawa, membaca, mengedarkan gambar, bacaan dan blue film atau yang sejenisnya yang terindikasi pornografi. Ini juga tidak boleh. Karena di madrasah adalah ditanamkan akhlakul karimah yang baik. Selanjutnya berpacaran dan melakukan pelecehan seksual yang dikategorikan sebagai porno aksi. Ini juga tidak boleh. Selanjutnya membawa atau memakai perhiasan, aksesoris di lingkungan madrasah baik siswa maupun siswi apabila kedapatan akan disita dan yang berhak mengambil adalah orang tua. Jadi ketika kalian nanti sudah mulai pembelajaran efektif di madrasah, Bapak melarang sekali berhias dengan berlebihan bagi siswi. Putra juga sama. Jadi nanti kalian diharapkan dan wajib mengikuti aturan madrasah dengan berhias tidak berlebihan. Selanjutnya menggunakan make up, kontak lens berwarna, kutek atau pacar di lingkungan madrasah. Ini juga tadi sudah disampaikan bahwa tidak berlebihan. Memakai aksesoris terutama bagi wanita, menggunakan make up tidak berlebihan. Kontak lens juga berwarna tidak boleh. Kutek, kukunya dipakai, pakai kutek tidak boleh. Ya. Kemudian membuat dan menggunakan tato dan gambar-gambar serta memakai tindik tubuh siswa baik permanen maupun temporer. Ini juga tidak boleh. Madrasah harus menunjukkan nih anak-anak sekarang itu harus berakhlakul karimah, terutama berpenampilan. Banyak anak-anak sekarang banyak menggunakan tato dan sebagainya, antingnya ditindik, itu tidak boleh. Ini menjadi tata tertib khusus bagi kita, harus dilaksanakan, terutama membuat dan menggunakan tato di badan. Itu tidak boleh. Itu tata tertib khusus. Selanjutnya ada tata tertib di madrasah, mungkin ini lebih spesifik sehari-hari kita pakai. Yang pertama tata tertib di madrasah, yang pertama adalah kerapihan rambut bagi siswa. Contoh, rambut tidak boleh rambut dipotong pendek, kemudian tidak menutupi alis, daun telinga ini ya, kemudian tidak menyentuh kerah baju, leher kemeja. Ini juga perlu dipahami nanti. Kalau tidak membiasakan diri dengan rambut yang berpenampilan bagus, pondok, pendek, pondok, sama ya. Itu harus dilaksanakan ya. Sebulan sekali kita potong, agar kita merasa sudah menjadi tanggung jawab kita. Kemudian rambut rapi merata dengan Rambut rapi merata dengan warna hitam alami tanpa dicat. Ini rambut tidak boleh dicat. Ada yang warna oranye, abu, hijau, merah dan sebagainya. Jadi harus alamiah. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjaga itu. Kemudian yang ketiga, kerapian rambut itu juga ada mencukur bersih kumis dan janggut. Anak-anakku sekalian, nanti tidak ada yang berkumis, tidak ada yang berjenggot juga ya. Itu. Kemudian tata tertib di madrasah selanjutnya adalah mengenai kuku. Tadi sudah disampaikan sedikit lebih spesifik. Kuku itu harus bersih, terawat dan tidak panjang. Selanjutnya tidak dicat dan diwarnai dengan manik-manik hiasan. Nah ini kuku itu juga diperhatikan. Ini lebih detail lagi sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga tata tertib di madrasah itu adalah ketika memakai sepatu. Sepatu itu wajib berwarna hitam dengan tali sepatu hitam menyesuaikan. Ya kalau ini harus sesuai standar nasional lah SOP-nya. Sepatu itu biasanya kita yang biasa itu memakai sepatu kalau seperti biasa kita yang murah aja lah, murah tapi bagus, yaitu memakai sepatu Warrior kalau dulu ya. Nah itu harus dilaksanakan ya. Itu memakai sepatu berwarna hitam. Dan wajib memakai kaos kaki dengan tinggi minimal 5 cm di atas rim sepatu. Jadi kalian wajib memakai kaos kaki dengan tinggi minimal 5 cm ya.
Ya, nanti mungkin kaos kaki ada dari sekolah juga. Selain dari itu, di madrasah juga selain dari sepatu, kemudian HP ini yang menjadi kendala. Kalian boleh membawa HP, tetapi tidak diperkenankan dibawa ke dalam kelas. Ini jadi HP boleh, kemudian cuma nanti dikondisikan di gerbang oleh Bapak Satpam sudah ada kotaknya untuk penyimpanan HP. Ya, nanti itu. Jadi HP boleh dibawa ke lingkungan madrasah dengan catatan selama belajar di madrasah itu tidak boleh dipergunakan dan disimpan di ruang piket. Kemudian pemakaian kerudung. Nah, ini juga sama. Kerudung yang digunakan adalah kerudung berlogo Man Kota Banjar yang persegi 4, menutup dada dan tidak dililit. Kemudian jadwal pemakaian pakaian dan kerudung ini, yang pertama ini bagi nanti kalian itu memakai pakaian seragam putih abu. Putih abu ini digunakan pada hari Rabu. Putih abu ini hari Rabu dan Kamis. Memakai seragam batik Rabu dan Kamis, untuk nanti hari Senin dan Selasa memakai putih abu. Dan Rabu dan Kamis memakai seragam batik Man Kota Banjar. Hari Jumat memakai seragam muslim atau muslimah, laki-laki koko, itu disediakan dari madrasah. Hari Sabtu memakai seragam pramuka. Nah, ini yang jadi kendala adalah ketika kalian nih tadi, ketika hari Jumat ada kegiatan pramuka, maka itu membawa pakaiannya double. Jadi memakai, yang wajibnya itu memakai pakaian muslimah atau muslim. Nanti selebih itu kalau ada yang aktif di pramuka, wajib seluruh siswa mengikuti kegiatan pramuka, maka membawa pakaian double, pakaian pramuka. Sama dengan sepatu juga begitu. Ketika kegiatan olahraga ya pakai, bawa double sepatunya. Kemudian atribut. Nah, ini pakaian seragam harus sesuai jadwal dan atribut yang lengkap. Jadi dipakai atributnya, jangan dimacem-macemin. Biasanya anak-anak itu suka dimacem-macemin ya. Ininya dipakai diputihin, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh madrasah. Memakai seragam dengan berlogo lengkap. Wajib memakai ikat pinggang warna hitam. Nah, ini logo ini logo dan sebagainya, dan ini untuk memakai ikat pinggang juga karena sudah disediakan oleh sekolah, jadi harus dipakai setiap hari. Tidak memakai jaket, sweater tanpa izin. Nah, ini juga sama. Nah, memakai jaket ketika pembelajaran itu juga tidak boleh. Sweater tanpa izin. Kalau dari rumahnya dipakai ke madrasah silakan. Tapi setelah di madrasah kalian mengikuti belajar, itu kalian tidak boleh dipakai saat kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dari ketiga poin itu ada tata tertib umum, khusus, dan tata tertib di madrasah. Kita simpulkan apa peran kita. Karena di Wiyata Mandala juga sering disebutkan bahwa kita harus merasa memiliki kepada madrasah, terutama ini adalah madrasah kita nantinya. Anak-anakku sekalian, harus kalian cermati, laksanakan. Apa peran kita sesungguhnya? Nah, kita, Bapak sudah simpulkan, peran kita itu ada 10 K dari Bapak ya. Yang pertama keamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, yang kelima kebersihan, yang keenam keindahan, yang ketujuh kelestarian, yang kedelapan ketertiban, yang kesembilan adalah kesehatan, dan yang ke-10 adalah keteladanan. Ini 10 ini harus kita laksanakan sebagai siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjar. Setelah kalian menyimak ini, melaksanakan ini, tolong kalian dilaksanakan, karena secara langsung anak-anakku sekalian kemarin sudah menerima tata tertib di madrasah. Kalian sudah membuat pernyataan. Agar apa? Agar kita belajar dengan nyaman, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, belajar dengan baik.
Itu peran kita 10K ya. Bisa diulangi: keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, kelestarian, ketertiban, kesehatan, dan keteladanan. Juga ini terakhir dari Bapak, ingat, mari kita upayakan oleh kita bahwa memandang madrasah kita, ya, madrasah itu berfungsi dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Ya, ada kata-kata mutiara dari Bapak, pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagai ilmu. Terakhir, bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Itu mungkin dari Bapak materi mengenai tata tertib. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri Kota Banjar. Kalian nanti adalah anak-anak yang menjadi benteng Madrasah Aliyah Negeri Banjar. Kalian harus menjaga nama baik madrasah, menjaga baik orang tua, menjaga nama baik ibu guru dan sebagainya. Ini kita harus jaga. Terima kasih. Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri Banjar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.